Kristus yang sungguh-sungguh, dia tidak punya waktu untuk memikirkan kesalahan orang lain. Nah, tapi dia memikirkan kebaikan dari orang itu. Dan karakter yang baik itu perlu dikembangkan sehingga kita bisa menjadi sama-sama bekerja sama dengan Kristus. Jadi kita singkirkan semua sifat-sifat buruk yang dari orang itu, lalu kita ambil yang baik dari orang itu sehingga kita bisa sama-sama menjadi pekerja-pekerja Kristus. Kita perlu berhati-hati dalam mengungkapkan apa yang kita lihat dari orang lain. Mungkin saja yang terjadi adalah hal yang tidak baik, tapi kalau kita pikirkan itu ataupun kita hanya melihat itu saja, kita akan kehilangan fokus tentang hal yang baik yang bisa juga kita lihat dari orang itu. Bagaimana kalau kita lihat karakter Kristus dan kita mulai untuk melihat kuasanya untuk menolong ataupun memperbaiki kalau ada kekurangan. Nah, ini semua ini akan terlihat dari mulut. Kalau hati kita ada yang kotor, pasti dia akan keluar di mulut. Dan begitu juga kalau hati kita bersih, pasti akan keluar di mulut kita. Jadi yang paling penting kita berhati-hati, meskipun sering tergoda untuk mengomentari orang lain, tapi tugas kita adalah untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu menjadi benar-benar orang yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih. Ialah bahwa ketika ada kelemahan orang, fokus pembicaraan kita bukanlah kelemahan orang itu, melainkan mengenai kebaikan Tuhan. Itulah kita punya fokus pembicaraan. Mengapa? Karena prinsipnya by beholding we become changed. Dan kita tahu kalau ada kelemahan orang, jawaban daripada orang yang benar ialah dia akan menimbang dengan bijak toh, dan dia punya jawaban ialah saya nggak ada waktu untuk memikirkan keburukan orang karena saya pun buruk dan perlu mengerjakan keselamatan pribadi saya. Dan jawaban orang yang benar berikutnya ialah kalau begitu kita kasih kuatkan orang-orang itu dan kita doakan dan kasih tahu bahwa kita mendoakan yang sedang lemah itu. Itu yang Itin punya impresi. Terima kasih. Terus untuk menjadi pekerja yang sungguh-sungguh, kita tidak boleh memikirkan yang buruk dari orang lain, tetapi apa yang baik dari orang itu. Jika kita memikirkan semua itu, Tuhan memanggil kita untuk memikirkan love-nya yang tak terbatas, dan disuruh memandang kepada Yesus dan berbicara tentang kasih-Nya. Jadi kita itu tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kita itu kalau kita adalah pekerja yang sungguh-sungguh itu, kita itu tidak punya waktu untuk memikirkan kesalahan orang lain. Dan kita itu juga tidak boleh mengeluh tentang kesalahan-kesalahan orang lain, karena kalau kita memikirkan itu lebih dari yang kita tidak bolehkan, itu akan merubah kita menjadi serupa dengan yang kita lihat. Tapi kita harus memandang Tuhan Yesus, dan itu akan membuat kita berubah seperti serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat untuk lebih baik kita mengembangkan atau memikirkan yang mana itu kalau kita pikirkan keluar dari hati kita, karena pikiran sama dengan hati sesuai dengan 5:20. Jadi di dalam hati kita atau pikiran kita lebih baik untuk memikirkan kebaikan orang. Karena jika kita memikirkan kesalahan orang, kita juga bisa mengikuti kesalahannya. Mungkin juga bisa untuk kita dibilang itu mengambil sedikit kesalahan untuk pengalaman kita. Jadi kita itu untuk kita tidak mau memandang kesalahan orang, kita memandang apa? Kita memandang karakter Kristus yang telah mengubahkan kita. Jadi selamat berjuang di dalam kehidupan kita masing-masing. Orang pekerja yang benar dan baik, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia selalu mencontohi karakter Tuhan
Yesus. Dan kalaupun dia berbicara dengan orang lain, dia tidak membicarakan keburukan orang lain. Dan kalaupun dia mau bicarakan orang lain, dia itu selalu mau bicarakan kebaikan-kebaikannya. Dan dia jauhkan mau bicarakan kesalahan orang lain. Karena kalau kita bicarakan kesalahan orang lain, apakah kita ada kesalahan? Ya toh? Nah, kalau orang bicarakan kesalahan orang lain, sebenarnya kita sedang tunjukkan kesalahan kita sendiri, bicarakan kesalahan orang lain. Jadi yang kita renungkan adalah bagaimana kita itu harus sangat berpikir apa yang keluar dari mulut kita. Karena kalau kita nggak pikir apa yang keluar dari mulut kita, yang jahat semua yang keluar. Dan kalau kita bilang sesuatu misalnya ke Maksil, itu dampaknya itu kutuknya buat saya dan Maksil dan saya yang lebih parah yang ngomong itu. Karena saya sudah pikirkan dan saya sedang tabur benih. Dan kalau saya pikirkan kejahatan orang, kejelekan orang terus saya omong, lama-lama saya diubahkan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Lebih baik waktunya saya gunakan untuk pikirkan dan renungkan kebaikan Kristus supaya saya dirubahkan seperti Kristus, bukan seperti kejelekannya orang. Di situ dibilang bahwa kita perlu mengembangkan untuk tidak memikirkan akan orang lain punya kejahatan. Karena apa yang kita pikirkan dan renung-renungkan, kita akan menjadi seperti itu. Dan di situ dibilang gantinya kita memikirkan akan orang lain punya kejahatan, justru kita lebih baik untuk menolong orang itu supaya dia juga bisa memenangkan akan kejahatan yang dia lakukan. Dan kalau kita tergoda untuk mau membicarakan ataupun merenungkan tentang kejahatan orang, dibilang kita lari ke Kristus, lalu kita renungkanlah akan Kristus punya pengorbanan yang Kristus sudah buat bagi